sebelumnya boleh nggak Ibu perkenalkan nama Ibu dulu? Oh, kenalan juga. Nama Ibu Bu Partini. Alamat Desa Sidomulyo, Pasar 8, Dusun 6, Jalan Bakti. Terima kasih Bu. Jadi kami di sini mau menanyakan kira-kira tanaman apa yang Ibu tanam ya Bu di sini? Tanaman sawi, bayam, kangkung. Berarti Ibu menanam tanaman hortikultura ya Bu, tanaman sayur-sayuran. Iya. Jadi kami mau nanya tentang kayak varietas yang Ibu tanam. Untuk tanaman sawi, kira-kira Ibu jenis sawi apa yang Ibu tanam Ibu? Kumala. Kumala. Jenis sawi Kumala. varietas kumala. Kira-kira kendala apa yang Ibu alami saat menanam tanaman sawi? Ya kendalanya ya hama. Sama ini musim kemarau ya air. Maksudnya siram, pasti disiram pun tetap kering. Siram kering, yang pasti hama lah. Yang pasti. Ibu sebagai petani apakah memiliki varietas atau tanaman unggul yang diinginkan? Oh ya banyak lah pasti. Ya tanaman unggul ya, Bu, contohnya? ya harus subur tanamannya, daunnya harus lebar-lebar, harus tinggi ya. Itu Harus cepat tingginya. Itulah. Tanaman yang cepat panen gitu ya Bu. Berapa iya. hari lah, paling berapa? Pirang dino ya Pak? Nek sawi ya. Ya, nak 21. sawi selama minda ya sekitar 20-an 20 hari. hari. Biasa kalau sekali panen itu berapa gitu Bu? Apanya? Kayak sawinya tuh berapa Berapa kilo kilo gitu? banyaknya gitu. Kalau kilonya kita nggak bisa naksir. Cuman kalau satu bungkus besar itu ya bisa untuk 2 rantai bisa, 1 rantai setengah lah. Nah itu nanti kalau 1 rantai, kalau deh tanamannya memang cantik, Tergantung pembibitan. nah, kalau pembibitannya cantik ya bisa lebar. Bisa Kalau lebar. pembibitannya jelek ya itu Ya, tadi tergantung karena hama hama itu juga. tadi. Kalau dia 1 rantai itu bisa dapat kadang-kadang kalau sawinya cantik tapi ya iso 60-an balik Pak. Bisa lah 60. Kalau cantik tapi Nanam ya. sawinya. Soalnya kalau 1 bedeng gitu bisa dapat 2 bal, 1 bal setengah gitu. Terima kasih banyak ya Bu atas wawancaranya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masuk ke materi. Yang pertama, sumber daya genetik tanaman merupakan seluruh materi genetik yang terdapat pada suatu tanaman yang memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pangan, ekonomi, maupun lingkungan. Sumber daya genetik ini mencakup benih, varietas lokal, varietas unggul, serta galur hasil pemulihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman. Pada kegiatan studi lapangan ini, tanaman yang dijadikan sampel adalah tanaman sawi, yang termasuk salah satu komoditas hortikultura penting di Indonesia. Tanaman sawi banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki masa panen yang singkat, mudah ditanam, serta memiliki permintaan pasar yang tinggi. Selain itu, sawi juga kaya akan kandungan gizi seperti vitamin A, vitamin C, serat, zat besi, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Secara ilmiah, tanaman sawi termasuk ke dalam genus Brassica, dengan spesies yang umum dibudidayakan antara lain Brassica rapa. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun berwarna hijau, batang lunak, serta akar serabut yang dangkal sehingga cocok ditanam pada berbagai jenis media tanam, baik tanah langsung, polybag, atau maupun sistem hidroponik. Dalam pengamatan lapangan, kelompok melakukan identifikasi terhadap 2 varietas sawi, umumnya yaitu sawi hijau Chesim atau sawi pakcoy. Yang pertama, deskripsi varietas pertama, sawi hijau atau Chesim. Sawi hijau atau Chesim merupakan salah satu varietas sawi yang paling banyak dibudidayakan petani. Varietas ini memiliki bentuk daun yang memanjang dengan warna hijau tua, batang yang lebih ramping, serta tekstur daun yang lembut. Chesim dikenal sebagai varietas yang tepat untuk tumbuh dan memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu sekitar 30-40 hari setelah tanam. Hal ini menjadikan Chesim sangat diminati oleh petani karena perputaran modalnya cepat. Selain itu, Chesim juga
cukup tahan terhadap kondisi cuaca panas dan cocok ditanam di dataran rendah maupun sedang. Varietas ini sering digunakan sebagai pelengkap makanan seperti mie ayam, bakso, dan tumisan. Dari sisi ekonomi, Chaisim memiliki permintaan pasar yang stabil karena merupakan sayuran yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua adalah sawi pak choy. Varietas kedua atau sering disebut sebagai bok choy. Pak choy memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan Chaisim. Daunnya lebih lebar dan membulat. Dengan warna hijau cerah, batangnya lebih tebal, pendek dan berwarna putih kekuningan. Pak choy memiliki tekstur yang lebih renyah dan rasa yang sedikit lebih manis dibanding Chaisim. Masa panennya berkisar 35-45 hari, sedikit lebih lama dibanding Chaisim. Keunggulan utama Pak choy adalah tampilannya lebih menarik, serta daya simpannya lebih lama setelah panen. Oleh karena itu, Pak choy sering memiliki harga jual yang lebih tinggi di pasar modern maupun supermarket. Varietas ini juga sangat cocok untuk budidaya hidroponik karena pertumbuhannya seragam dan hasil produksinya cukup tinggi. Masuk yang ketiga yaitu perbandingan dua varietas sawi. Berdasarkan hasil analisis, kedua varietas memiliki perbandingan yang cukup jelas. Sawi hijau atau Chaisim lebih unggul dari segi kecepatan panen dan ketahanan terhadap suhu panas. Varietas ini cocok untuk pertanian yang mengutamakan produksi cepat dan volume panen tinggi. Sebaliknya, Pak choy lebih unggul dari segi kualitas visual, ketebalan batang, tekstur, dan harga jual. Varietas ini lebih cocok untuk pasar premium serta sistem budidaya modern seperti hidroponik. Jika dibandingkan dari aspek varietas unggul, keduanya dapat dikategorikan sebagai varietas unggul karena memiliki ciri yang pertama, pertumbuhan cepat, yang kedua hasil produksi baik, yang ketiga mudah dibudidayakan, yang keempat nilai ekonomis tinggi, dan yang kelima diminati pasar. Yang keempat yaitu analisis sumber daya genetik. Dari perspektif sumber daya genetik, kedua varietas ini memiliki nilai penting dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Keberadaan varietas Chaisim dan Pak choy menunjukkan adanya keragaman genetik dalam tanaman sawi. Keragaman ini sangat penting untuk yang pertama meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, yang kedua adaptasi terhadap perubahan iklim, yang ketiga pengembangan varietas baru, dan yang keempat peningkatan kualitas hasil panen. Melalui dokumentasi dan identifikasi varietas yang ada di lokasi studi, kelompok telah ikut berperan dalam pelestarian sumber daya genetik tanaman oleh lokal dan unggul. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi lapangan, tanaman sawi merupakan salah satu sumber daya genetik yang memiliki peranan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Dua varietas yang diamati yaitu sawi hijau atau Chaisim dan sawi Pak choy. Sama-sama memiliki karakteristik unggul, namun dengan kelebihan yang berbeda. Chaisim lebih unggul dalam kecepatan panen dan produksi massal, sedangkan Pak choy lebih unggul dari segi kualitas produk dan harga jual. Dengan demikian, pemilihan varietas sangat bergantung pada kondisi lahan, tujuan budidaya, serta target pasar petani.
jenis tanaman dari mata kuliah pemulihan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan 3 sampel pada tanaman coklat atau kakao. Yang pertama yaitu sampel daun. Daun kakao digunakan untuk mengamati proses fisiologi seperti fotosintesis, kandungan klorofil, atau gejala kekurangan nutrisi. Misalnya, daun yang menguning bisa menunjukkan kekurangan unsur hara seperti nitrogen. Yang kedua yaitu sampel batang. Batang diamati untuk melihat pertumbuhan tanaman, kekuatan struktur, serta sistem transportasi air dan nutrisi. Dari batang juga bisa dianalisis umur tanaman atau kesehatan jaringan. Misalnya ada penyakit atau tidak. Yang ketiga itu sampel buah atau biji kakao. Buah kakao adalah bagian paling penting karena menjadi hasil utama. Sampel ini digunakan untuk menilai kualitas biji, tingkat kematangan, kandungan nutrisi, serta potensi produksi. Biji kakao inilah yang nantinya diolah menjadi coklat. Nah, jadi itu tadi saya jelaskan tentang karakter kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter kuantitatif. Yang pertama yaitu pertumbuhan vegetatif. Tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang, jumlah daun, panjang dan lebar daun. Yang kedua, produksi dan hasil. Jumlah buah per pohon, berat buah, panjang dan diameter buah, jumlah biji per buah, berat biji kakao kering. Yang ketiga, kualitas hasil, kadar air biji, kadar lemak kakao, berat 100 biji atau gram sering dipakai sebagai indikator ukuran biji. Jadi kesimpulannya, karakter kuantitatif pada kakao meliputi semua yang bisa dihitung dan diukur, seperti tinggi, jumlah buah, dan berat biji. Karakter ini penting untuk menentukan produktivitas dan kualitas hasil kakao. Jadi di sebelah saya ada pohon pinang atau Areca catechu. Di sini saya akan mengamati karakter kualitatif dan kuantitatif. Karakter ini bersifat tetap dan biasanya dikontrol oleh gen. Yang pertama ada warna daun, hijau muda atau hijau tua, dan bentuk daun dia mirip ciri khasnya seperti tanaman palma. Lalu ada bentuk batang, tegak, lurus, tidak bercabang. Warna buah hijau muda, kuning atau oranye. Bentuk buah bulat lonjong. Tekstur permukaan batang halus dengan bekas pelepah. Lalu ada karakter kuantitatif. Karakter ini dipengaruhi lingkungan dan bisa diukur. Contohnya pada pinang yaitu tinggi tanaman, diameter batang, panjang daun, jumlah daun per tanaman, jumlah buah per tandan, berat buah atau biji, dan panjang tandan buah. Kesimpulannya, kualitatif itu dilihat dari warna, bentuk, dan sifat, sedangkan kuantitatif diukur seperti tinggi, jumlah, dan berat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai karakter kualitatif dan kuantitatif pada tanaman kopi atau CSF Kopi SP. Yang pertama, pada karakter kualitatif berdasarkan pengamatan visual. Yang pertama itu warna daun hijau. Hijau tua untuk daun yang sudah tua, sedangkan hijau muda untuk daun yang masih bertumbuh. Bentuk daunnya lonjong atau eliptik dengan ujung beruncing. Yang kedua, permukaan daun mengkilap dan agak bergelombang, tepi daun sedikit berombak, susunan daun berhadapan atau offside. Tipe pertumbuhan batangnya tegak dengan percabangan samping mulai terbentuk. Dapat dilihat sebagai contohnya. Yang kedua yaitu karakter kuantitatif. Karakter kuantitatifnya itu tinggi tanamannya sekitar 60-100 cm, jumlah cabangnya sekitar 5-10 cabang utama, jumlah daunnya setiap cabang utama memiliki puluhan helai daun. Kemudian diameter batangnya 1-2 cm. Jumlah tanaman per area ditanam rapat pada polybag karena ini masih masa vegetatif pada pertumbuhan. Kesimpulannya, tanaman kopi menunjukkan karakter kualitatif, daun hijau mengkilap, bentuk lonjong, pertumbuhan tegak. Yang kedua, karakter kuantitatif, tinggi sedang, jumlah daun banyak, dan pertumbuhan cukup cepat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakter kualitatif dan kuantitatif pada tanaman pisang. Yang pertama yaitu karakter kualitatif pada pisang. Karakter kualitatif pada pisang yang pertama yaitu daun. Daun pisang berukuran besar,
panjang dan lebar dengan bentuk memanjang serta ujung beruncing. Permukaan daun halus dengan warna hijau cerah hingga hijau tua. Tulang daun tersusun sejajar dengan satu tulang utama di tengah. Daun mudah robek mengikuti arah tulang akibat angin. Namun, hal ini merupakan ciri normal. Daun tersusun spiral membentuk tanjuk yang lebar. Yang kedua yaitu batang atau batang semu. Batang pisang merupakan batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling menumpuk. Batang ini berwarna hijau hingga kehijauan dengan bercak coklat atau keunguan pada beberapa varietas. Teksturnya lunak dan berair, berbeda dengan batang berkayu. Yang ketiga yaitu buah. Buah pisang tersusun dalam satu tatan yang terdiri dari beberapa sisir. Setiap sisir memiliki beberapa buah atau jari. Buah berbentuk panjang dan melengkung. Warna buah berubah dari hijau sangat muda menjadi kuning saat matang. Daging buah lunak, manis, dan berwarna putih kekuningan. Yang kedua yaitu karakter kuantitatif pada tanaman pisang. Yang pertama yaitu tinggi tanaman 2-5 meter, jumlah daun 8-15 helai per tanaman. Yang ketiga panjang daun 150-300 cm, lebar daun 50-80 cm, jumlah sisir per tandan 5-15 sisir, jumlah buah per sisir 10-20 buah, berat tandan 10-25 kg. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakter kualitatif dan kuantitatif pada tanaman kelengkeng. Karakter kualitatif kelengkeng. Karakter kualitatif adalah sifat yang diamati secara visual dan tidak dinyatakan dengan angka atau bersifat kategori. Ciri-ciri umum: dipengaruhi sedikit gen atau monogenik, relatif stabil terhadap lingkungan. Contoh pada tanaman kelengkeng: warna daun hijau muda hingga hijau tua, bentuk daun lonjong memanjang atau eliptik dan lanceolate, permukaan daun halus dan agak mengkilap, tipe daun menjemuk menyirip, warna batang coklat keabu-abuan, bentuk tujuh, bentuk tajuk membulat atau menyebar, warna buah coklat kekuningan, tekstur kulit buah halus atau sedikit kasar, warna daging buah putih bening atau transparan, rasa buah manis atau bervariasi antara varietas. Karakter ini penting untuk identifikasi varietas dan pengamatan morfologi. Karakter kuantitatif kelengkeng. Karakter kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur dengan angka dan biasanya dipengaruhi lingkungan. Ciri-cirinya: dikendalikan banyak gen atau poligenik, dipengaruhi faktor lingkungan atau air, nutrisi, dan iklim. Contoh pada tanaman kelengkeng: tinggi tanaman bisa mencapai 5-15 meter, diameter batang 20-50 cm, panjang daun 10-25 cm, jumlah anak daun per tangkai 4-10 helai, jumlah buah berdompol puluhan hingga ratusan, berat buah 5-15 gram per buah, diameter buah 2-4 cm, ketebalan daging buah bervariasi, kadar gula 15-25 derajat, produksi per pohon bisa mencapai puluhan kilogram per musim. Karakter ini digunakan untuk menilai produktivitas dan kualitas hasil. Kesimpulan pada tanaman kelengkeng: karakter kualitatif membantu mengenali ciri fisik seperti bentuk daun, warna buah, dan tipe tajuk. Karakter kuantitatif digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan hasil seperti tinggi tanaman, jumlah buah, dan kadar gula. Keduanya penting dalam budidaya untuk menentukan kualitas tanaman dan hasil panen. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membuat kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya. Pada tanaman seperti Theobroma kawata coklat, Erica KT Cipinang, Papaya sp kopi, Musa sp pisang, dan Limo Kasus Longan kelengkeng terdapat dua jenis karakter penting, yaitu kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi dalam pengamatan tanaman. Jadi
Jadi inti kesimpulannya adalah karakter kualitatif adalah sifat yang tidak diukur dengan angka, seperti warna daun, bentuk buah, tipe batang, dan tekstur permukaan. Karakter ini relatif stabil dan digunakan untuk identifikasi jenis atau varietas tanaman. Karakter kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur, seperti tinggi tanaman, jumlah buah, berat hasil, dan ukuran daun. Penerapan pada tanaman, pada coklat dan kopi, karakter kuantitatif sangat penting untuk menilai hasil produksi biji. Pada pisang dan kelengkeng, karakter kuantitatif berperan dalam kualitas buah. Contohnya ukuran, berat, dan rasa. Pada pinang, karakter kuantitatif digunakan untuk melihat pertumbuhan batang dan hasil biji. Sedangkan kualitatif membantu mengenali morfologi tanaman. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lydia Fatiandriani. Saya Marcella Putri Sherly. Kami dari Pemuliaan Tanaman. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengembangan idiotip pada tanaman jagung. Idiotip adalah gambaran atau rancangan tanaman ideal yang memiliki sifat-sifat unggul sesuai tujuan pemuliaan. Pada tanaman jagung, pengembangan idiotip dilakukan untuk memperoleh varietas yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap cekaman lingkungan, serta sesuai dengan kebutuhan petani dan industri. Ada beberapa ciri atau karakter idiotip yang diinginkan, seperti jagung. Pada umumnya, produktivitas tinggi, tanaman mampu menghasilkan tumbuhan besar dengan jumlah biji yang banyak dan bobot tinggi. Yang kedua, batang kokoh dan tahan rebah. Batang kuat penting agar tanaman tidak mudah roboh akibat angin atau hujan. Daun efisien terhadap cahaya. Posisi daun tegak membantu penyerapan cahaya lebih optimal sehingga fotosintesis meningkat. 4. Umur genjah. Varietas berumur pendek lebih cepat dipanen dan cocok untuk intensitas tanaman tinggi. Yang kelima, tahan hama dan penyakit. Misalnya tahan terhadap gulai, penggerak batang, dan busuk tongkol. Yang keenam, ada toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kekeringan, tanah masam, atau suhu tinggi. Yang ketujuh, kualitas biji baik. Warna, ukuran, kandungan hati, protein, maupun kadar air sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, tujuan pengembangan idiotipe jagung. Yang pertama, meningkatkan hasil produksi per hektar. Yang kedua, menyesuaikan tanaman dengan perubahan iklim. Yang ketiga, menghasilkan varietas yang adaptif di berbagai wilayah. Dan yang keempat, mendukung kebutuhan pangan, pakan, dan industri. Selanjutnya yaitu ada cara melakukannya. Yang pertama, memilih bibit jagung unggul sebagai tetua. Yang kedua, melakukan persilangan pada tanaman yang memiliki sifat baik. Yang ketiga, menyeleksi tanaman yang pertumbuhannya paling bagus. Yang keempat, pemberian pupuk dan perawatan yang sesuai. Dan kelima, mengamati tinggi tanaman, ukuran tongkol, jumlah biji, dan ketahanan tanaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pemilihan tetua jagung. Pemilihan tetua merupakan tahap penting dalam pemulihan tanaman jagung karena menentukan keberhasilan pembentukan varietas unggul baru. Kriteria pemilihan tetua jagung, yang pertama, memiliki sifat unggul tetua dipilih berdasarkan karakter yang diinginkan. Misalnya, hasil tinggi, tahan penyakit, umur genjah, dan kadar protein tinggi. Yang kedua, memiliki keragaman genetik luas. Semakin jauh hubungan genetik antar tetua, peluang munculnya sifat unggul baru semakin besar. Yang ketiga, daya gabung baik. Tetua harus mampu menghasilkan keturunan dengan performa tinggi ketika diselamkan. Yang keempat, adaptif dan terhadap lingkungan. Tetua dipilih dari tanaman yang mampu bertahan baik di cuaca yang ekstrim. Yang kelima, stabil dan seragam. Karakter tanaman relatif konsisten pada beberapa musim tanam. Tujuannya, mengembangkan sifat-sifat unggul dari kedua induk, mendapatkan keturunan dengan vigor tinggi atau heterosis, dan ketiga, membentuk varietas unggul yang lebih produktif. Idiotip jagung yang ingin dikembangkan, kami ingin mengembangkan tanaman jagung yang memiliki hasil panen tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, batang kuat sehingga tidak mudah roboh, cepat panen, tahan keringat, dan tongkol besar dan biji penuh. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, varietas tanaman jagung yang bagus. Ada beberapa varietas jagung unggul yang banyak dikenalkan di Indonesia antara lain. 1. Jagung B18, produksi tinggi, tahan terhadap beberapa penyakit, cocok untuk dataran rendah hingga menengah. Yang kedua, jagung
seragam, tongkol besar dan padat, banyak digunakan untuk jagung pipilan. Yang ketiga, jagung NK perkasa. Toleran terhadap kekeringan, hasil stabil di berbagai kondisi lahan. Yang keempat, jagung lamuru. Varietas jagung nasional, cocok di lahan kering, umur relatif renjang. Yang kelima, jagung submaraga, memiliki kandungan protein lebih tinggi, cocok sebagai bahan pangan dan pakan. Yang keenam, jagung HJ21, potensi hasil tinggi, batang kokoh dan tahan rebah. Yang ketujuh, jagung bonanza, termasuk jagung manis, rasa manis dan ukuran tongkol menarik, banyak dibudidayakan untuk konsumsi segar. Oke, selanjutnya hasil pengamatan. Dari pengamatan diperoleh bahwa tanaman jagung dengan batang kuat dan hijau lebih tahan terhadap cuaca dan menghasilkan tongkol yang lebih besar. Pemberian pupuk yang cukup juga meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen dari jagung. Lanjut kesimpulannya. Pengembangan ideal tipe jagung bertujuan menciptakan tanaman ideal dengan produktivitas tinggi, tahan cekaman dan berkualitas baik. Dalam proses tersebut, pemilihan tetua menjadi faktor utama karena menentukan sifat keturunan yang dihasilkan. Pemilihan tetua dilakukan berdasarkan karakter unggul, keragaman genetik, dan kemampuan adaptasi tanaman. Berbagai varietas unggul jagung seperti BC18, Pionir P32, Lamuru, dan Bonanza telah banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun industri pertanian. Cukup sekian, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan persilangan bunga kertas pada mata kuliah pemilihan tanaman. Dalam melakukan persilangan pada bunga kertas atau bugenvil, persilangan dilakukan untuk memperoleh tanaman dengan sifat baru yang lebih baik seperti warna bunga yang lebih menarik, pertumbuhan yang lebih cepat, atau ketahanan yang lebih baik. Tujuan persilangan menghasilkan varietas baru dengan warna bunga yang unik, menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman induk, menambah keanekaragaman genetik tanaman. Surat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, tanaman bugenvil yang induk jantan dan induk betina, kuas halus atau cotton bud, pinset, gunting kecil, kantong plastik, label atau kertas penanda, tali pengikat. Langkah-langkahnya: pilih dua tanaman bugenvil yang memiliki sifat unggul. Induk jantan bunga berwarna merah terang, induk betina bunga berwarna putih dengan pertumbuhan yang baik. Emaskulasi: pada bunga yang akan dijadikan induk betina, buang benang sari menggunakan pinset sebelum serbuk sari matang. Tujuannya untuk mencegah penyerbukan sendiri. Yang ketiga ada pengambilan serbuk sari. Ambil serbuk sari dari bunga yang dijadikan induk jantan menggunakan kuas halus atau cotton bud ketika bunga telah mekar dan serbuk sari matang. Penyerbukan buatan: oleskan serbuk sari yang telah diambil ke kepala putih di induk betina secara hati-hati sehingga belum terkena serbuk sari. Lalu yang terakhir ada pemilihan label. Pasang label yang berisi informasi tentang tanggal persilangan, nama induk jantan dan betina, dan kode persilangan. Keempat, pengamatan hasil persilangan. Lakukan pengamatan secara berkala. Jika persilangan berhasil, bunga akan berkembang menjadi buah yang mengandung biji. Biji tersebut kemudian dapat dipanen, disemaikan, dan diamati sifat-sifat keturunannya. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Cara melakukan persilangan bunga fil. Yang pertama, memilih induk. Pilih tanaman induk jantan dan induk betina yang sehat. Misalnya induk jantan memiliki warna bunga merah dan induk betina memiliki warna bunga putih. Yang kedua, emaskulasi. Bunga benang sari pada bunga yang akan dijadikan induk betina sebelum serbuk sari matang. Tujuannya agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Yang ketiga, pengambilan serbuk sari. Ambil serbuk sari dari bunga induk jantan yang telah matang menggunakan kuas halus atau kapas. Dan yang keempat,
penyerbukan buatan. Tempelkan serbuk sari pada kelapa, putik, kepala putik induk betina secara hati-hati. Yang kelima, pembungkusan. Bungkus bunga yang telah diserbuki menggunakan kantong kertas atau plastik transparan untuk menghindari penyerbukan dari bunga lain. Yang keenam, penyerbukan label. Catat tanggal persilangan dan nama kedua induk. Yang ketujuh, pengamatan. Jika berhasil, bunga akan membentuk buah dan biji yang nantinya dapat ditanam untuk memperoleh tanaman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik grafting atau sambung pucuk pada bougainville. Grafting atau sambung pucuk adalah teknik perbanyakan vegetatif dengan menyatukan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu spesies atau kerabat dekat. Pada bougainville, teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan satu tanaman dengan beberapa warna bunga sekaligus. Tujuan grafting pada bougainville yang pertama yaitu menghasilkan tanaman dengan berbagai warna bunga dalam satu pohon. Yang kedua, mempercepat pembungaan. Yang ketiga, memanfaatkan batang bawah yang kuat dan tahan penyakit. Dan yang keempat, memperbaiki kualitas tanaman hias. Alat dan bahannya yang pertama, tanaman bougainville sebagai batang bawah. Yang kedua, cabang bougainville dengan warna bunga berbeda sebagai etres. Yang ketiga, pisau okulasi atau cutter yang tajam. Yang keempat, plastik grafting atau plastik bening. Yang kelima, tali rafia atau isolasi grafting. Langkah-langkah grafting yang pertama, menyiapkan batang bawah. Yang kedua, menyiapkan etres. Yang ketiga, membuat sayatan. Yang keempat, penyambungan. Yang kelima, pengikatan. Yang keenam, perawatan. Dan yang ketujuh, pengamatan. Kesimpulan yang dapat saya jelaskan yaitu persilangan pada bougainville yang dilakukan melalui penyerbukan buatan antara dua bunga yang berbeda untuk menghasilkan keturunan dan sifat baru. Sementara itu, teknik grafting merupakan penyambungan bagian tanaman secara vegetatif untuk menggabungkan sifat unggul dari dua tanaman tanpa menghasilkan keturunan baru. Pada tanaman bougainville, grafting lebih sering digunakan karena dapat menghasilkan satu tanaman dengan berbagai warna bunga dan memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan persilangan generasi. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan tentang persilangan bunga kertas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Wansa Budi. Kami ingin mewawancarai kepada Ibu Linda. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Lydia Fadia Andriani. Saya Sarah Afrida. Saya Marcella Putri Sherlyn. Jadi materi kami di sini, kami mewawancarai tentang persilangan pada proses ibu membudidayakan itu gimana ya? Oke, jadi Bu ada yang dari satu ya. Kalau budidaya ini stek batang. Ya, dia umurnya kalau mau disambung, kalau mau manual aja, ini membutuhkan waktu 2 bulan. 2 bulan nanti baru udah tumbuh pucuknya gini. Ini namanya harus pucuk muda. Pucuk muda kalau mau disilang, kalau nggak disilang boleh silakan. Ya kan? Kalau mau disilang dia harus masih muda gini, jangan sampai tua dia. Kalau tua dia nggak berhasil. Jadi kalau mau disambung kan, gini dipotong, baru dibelah. Cari silangan warna yang suka apa gitu, warna-warna yang berbeda gitu kan. Nanti siapa diikat pakai tali kan. Nanti bukanya selama 1 bulan. Jadi hasilnya nanti jadinya seperti ini. Jadi warna-warni dia. Ada warna-warninya, bisa ini aja. Jadi saya ini mau nanya Bu, itu bagian mana yang Ibu silangkan tadi? Ini Bagian ininya. nanti ambil yang batang lain itu stek batang yang mana aja boleh, yang tua yang muda boleh, tapi kalau batang yang mau dia ke bawahnya sini harus yang muda kayak Oh, berarti dia batangnya yang dijadiin persilangan. Ada yang mau tanya lagi? Ini cuman dia harus sesama jenis kertas saja ya? Iyalah, sama bunga kertas karena variasi warnanya banyak. Ini kan beda ini yang Beda variasi warna ini udahan. Ini ada 4 warna ini berarti kalau gini kan. ini
Dia harus batang muda yang sininya.